Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya atau siang mungkin kalian nanti belajarnya ya. Semoga masih tetap dalam keadaan yang sehat, terus tetap menjaga diri, jaga protokol kesehatannya tetap dilakukan gitu ya. Untuk menghindari pandemi COVID-19 ini gitu ya. Nah, hari ini, minggu lalu kita udah belajar mengenai tentang apa itu integrasi sosial, terus apa yang mempercepat dan memperlambat integrasi sosial, terus juga bentuk-bentuk integrasi sosial kita udah belajar semua di minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai proses integrasi sosial, ya, proses integrasi sosial. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya ya. Nah, yang pertama ada akulturasi. Mungkin kalian ini udah pernah kalian dengar kan di bab interaksi sosial di kelas 10 harusnya. Kelas 10 kalian pasti udah dengar istilah akulturasi ini gitu ya. Nah, apa sih akulturasi? Bapak ingin mengingatkan bahwa akulturasi adalah percampuran dua budaya atau lebih menjadi sebuah budaya baru. Tapi tidak menghilangkan identitas budaya masing-masing. Tidak menghilangkan identitas budaya masing-masing. Contohnya di sini bisa dilihat di gambar segitiga tambah kotak, jadinya itu segitiga kotak. Jadi mereka jadi bersama tuh. Jadi bersatu tapi bentuknya masih tetap saling tetap ada gitu. Tidak yang menghilangkan satu sama lain. Segitiga kotak jadinya segitiga dan kotak gitu. Nah, contohnya misalnya dalam keseharian percampuran kebudayaan yang menjadi akulturasi misalnya. Kita sering mungkin dengar pertunjukan-pertunjukan seni ya, kayak misalnya pakai gamelan, pakai angklung, tapi yang dinyanyiinnya lagu barat misalnya. Ya enggak? Atau kalian dengar lagu Lati mungkin? Semuanya pada dengar ya lagu Lati? Lagu Lati yang Weird Genius. Kalian mungkin dengar di sana di refnya ada bahasa Jawa gitu kan, tapi dengan percampuran gamelan dan musik IDM. Ya, EDM dan masuk dengan musik EDM. Jadi di Lati ini kita bisa lihat sebuah akulturasi. Kenapa? Karena di sana bahasa yang dipakai bahasa Jawa yang tentu khasnya bangsa Indonesia. Sementara lagu EDM dan gamelan itu tentu juga gamelannya dari Indonesia, EDM-nya itu adalah budaya luar Indonesia. Itu kan akhirnya terjadilah percampuran. Tapi masing-masing tetap punya identitasnya masing-masing, nggak kehilangan. EDM-nya tetap EDM, gamelannya tetap kedengeran, terus bahasa Jawanya tetap dipakai. Mungkin kalian sering dengar yang kayak gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan sebuah akulturasi yang membaurkan dua budaya menjadi satu, tapi masing-masing budayanya tidak hilang identitas budayanya. Itu bisa mendorong sebuah integrasi? Bisa. Sekarang jadi orang barat bisa dengerin lagu Lati tapi dengan hype yang mereka sukai gitu kan. Dengan hype yang mereka sukai dan akhirnya terintegrasilah mereka jadi tahu bahwa oh di Indonesia ada lagu Lati gitu kan. Banyak orang barat yang dengerin lagu Lati dan mendengarkan bahasa Jawa gitu kan. Jadi mengenal bahwa ada bahasa Jawa di Indonesia gitu kalau mereka mencari tahu. Mungkin awalnya mereka ini bahasa apa ya gitu kan, mereka nggak kenal gitu. Nah, itulah sebuah akulturasi. Paham ya? Jadi pembauran dua budaya yang tidak saling menghilangkan identitas budaya masing-masing. Itulah akulturasi. Ya. Nah, terus yang kedua ada asimilasi. Ini juga mungkin kalian udah dengar kan di bab interaksi sosial. Nah, asimilasi ini adalah sebuah pembauran, pencampuran budaya juga yang menghasilkan budaya baru, sama kayak akulturasi. Tapi biasanya cenderung sangat berbaur sehingga salah satu budaya bisa terasa hilang. Gitu. Bisa terasa hilang karena udah sangkin membaurnya, gitu kan? Kayak misalnya di sini segitiga tambah kotak jadi benar-benar jadi bentuk baru yaitu bulat. Gitu. Benar-benar jadi bentuk baru. Contohnya nih, misalnya ada etnis Chinese misalnya.
seorang yang beretnis Chinese, keluarganya itu Chinese misalnya, tinggal di Indonesia, di Surabaya misalnya. Bahasa keseharian mereka menjadi terbiasa bahasa Indonesia. Bahasa Mandarin sudah sangat jarang digunakan misalnya. Karena ya itu, mereka berbaur dengan orang Indonesia. Nah, ketika anaknya lahir, misalnya ini si orang Chinese ini punya anak, tentu anaknya tetap rasnya etnisnya itu Chinese. Tapi udah lahir dari kecil, udah lahir di Surabaya misalnya. Udah lahir di Surabaya, jadi akhirnya si anaknya terbiasa untuk berbicara bahasa Indonesia. Sementara bahasa Mandarinnya jarang digunakan, cenderung tidak pernah, gitu kan. Yang pada akhirnya membuat dia hanya bisa berbicara bahasa Indonesia. Terjadi pembauran terjadi antara etnis Chinese dan orang-orang Indonesia pribumi di Surabaya, gitu kan ya. Yang akhirnya menghasilkan anaknya si orang Chinese ini jadi tidak terbiasa untuk bicara bahasa Mandarin melainkan bahasa Indonesia. Jadi itu terjadilah sebuah budaya baru di mana etnis Chinese yang misalnya bisa bahkan berbahasa Jawa karena tinggalnya di Surabaya, keseringan ngomong Jawa sama teman-temannya. Sementara bahasa Mandarinnya agak lupa gitu, agak lupa dan bahkan tidak pernah digunakan. Jadi akhirnya itulah sebuah proses asimilasi. Anak itu etnis Chinese yang berbahasa Jawa misalnya. Paham ya? Jadi bahasa Mandarinnya cenderung tidak terlihat gitu. Nah, itulah salah satu contoh asimilasi. Jadi pencampuran budaya yang benar-benar menghasilkan budaya baru yang sedikit menghilangkan identitas budaya sebelumnya. Ada yang hilang sedikit gitu. Ada yang hilang bahkan bisa penuh bisa sedikit gitu. Itulah asimilasi. Gitu kan ya? Nah, lalu yang ketiga ada akomodasi. Apa sih akomodasi? Akomodasi adalah proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan seperti koersi, konsiliasi, arbitrasi, mediasi, adjudikasi, kompromi, dan toleransi. Gitu kan ya. Kalian mungkin udah dengar semua istilah ini di kelas 10. Gitu kan ya. Lagi-lagi di bab interaksi sosial gitu. Nah, mungkin kalau kalian ingat, konsiliasi pun sempat Bapak bahas di bab sebelumnya mengenai waktu ada misalnya persengketaan sebuah wilayah antar negara dilakukan konsiliasi. Ingat semuanya? Nah, itu juga kan bisa membangun sebuah integrasi kan, gitu, antara pihak yang berkonflik gitu. Makanya di sini akomodasi ini juga bisa menjadi alat untuk membangun sebuah integrasi sosial gitu. Kalau ingat koersi, oh itu adalah sebuah pemecahan masalah dengan paksaan koersi ya. Konsiliasi yang tadi, arbitrasi, oh ada pihak ketiga tapi pihak ketiga punya punya keputusan dan bisa memutuskan gitu sebuah permasalahan itu selesai atau tidak gitu. Mediasi tetap melibatkan pihak ketiga, adjudikasi melalui pengadilan, kompromi, terjadi komunikasi antara dua belah pihak untuk saling menurunkan ego masing-masing misalnya. Toleransi, saling mengerti satu sama lain. Itulah akomodasi. Jadi akomodasi bisa membangun sebuah integrasi sosial gitu. Makanya akomodasi ini bisa jadi proses terjadinya integrasi sosial gitu kan ya. Lalu faktor pendorong integrasi sosial. 1. Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Tentu, ketika kita mentoleransi seseorang yang berbeda kebudayaan dengan kita akan mencoba untuk mengerti kebudayaan mereka. Akhirnya kita dan mereka bisa berbaur. Jadi toleransi sangat membantu untuk terjadinya integrasi, menjadi faktor pendorong. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi beberapa golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Meskipun misalnya nih ya, contohnya kebudayaan kita berbeda, tapi secara ekonomi kita sama misalnya. Kita nih sama teman kita, yang satu teman kita Batak, yang satu teman kita Jawa, kitanya Sunda misalnya. Ketika misalnya kita dipersatukan dengan status ekonomi yang sama misalnya, kita mau makan barang nih keluar misalnya. Kita nyari teman yang memang budget makannya itu setara sama kita gitu kan. Misalnya budget makannya sama kayak kita. Yang bisa misalnya beli ayam goreng aja di kantin atau enggak beli seblak. Jadi akhirnya karena ada kesamaan keseimbangan ekonomi di sana, kalian jadi mengajak teman kalian yang berbeda budaya. Saya orang Batak, misalnya namanya orang Batak itu si Ucok gitu kan ya. Cok, jajan yuk beli seblak gitu kan.
Karena kalian merasa bahwa oh si Ucok juga uang jajannya sama nih sama kita gitu kan ya. Jadi akhirnya kita ngajar si Ucok gitu, meskipun secara budaya berbeda, secara suku bangsa kita berbeda gitu dengan si Ucok gitu kan ya. Nah lalu yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang tadi ini sama kayak toleransi, yaitu saling menghargai. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Tentu sikap terbuka itu akan sangat membantu terjadinya integrasi. Berbeda kalau kita misalnya bersifat tertutup gitu kan ya, tidak mau menerima budaya lain kepada kita, tentu itu kita tidak mendorong terjadinya integrasi karena kita tidak akan berbaur dengan orang tersebut. Lalu persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Nah, misalnya meskipun kita berbeda suku bangsa, tapi misalnya ada kebudayaan yang sama misalnya, itu akan sangat membantu terjadinya integrasi gitu kan ya. Meskipun kita secara suku bangsa beda, tapi ada beberapa kebudayaan yang sama gitu, yang bisa menjadi alat pemersatu gitu. Lalu yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ada amalgamasi. Nah, apa itu amalgamasi? Yaitu adalah perkawinan campuran. Nah, amalgamasi ini misalnya kenapa bisa jadi faktor pendorong integrasi? Misalnya kalian nikah mau sama yang sukunya sama, mau sama yang suku bangsanya berbeda, tentu tetap akan terjadi pembauran antara dua keluarga. Ya enggak? Antara dua keluarga yang tadinya mungkin punya kebiasaan masing-masing, punya kebudayaan masing-masing, akhirnya ketika si satu keluarga ini menikah dengan satu keluarga ini, si keluarga A dan B menikah, tentu mereka yang keluarga mereka juga akan membaur satu sama lain. Itulah amalgamasi gitu. Jadi misalnya kalau misalnya beda suku bangsa, yang satu suku Jawa, yang satu suku Sunda. Yang suku Jawa ini jadi mengerti kebiasaan suku-suku Sunda, yang suku Sunda jadi mengerti kebiasaan suku-suku Jawa gitu. Jadi akhirnya itulah yang terjadi ketika ada amalgamasi atau perkawinan campuran gitu ya, bisa menjadi faktor pendorong integrasi. Terus adanya musuh bersama dari luar. Nah, jadi ketika kita misalnya dalam satu kelompok merasa punya musuh yang sama, itu tetap akan mendorong terjadi integrasi antara sesama penghuni kelompok gitu ya. Jadi ketika kita misalnya ya ini mah, tapi jangan diterapin, misalnya ada seseorang yang nakal banget di sekolah gitu kan. Ada yang nakal banget di sekolah dan suka ngebully misalnya. Terus si yang terbuli ini dan orang-orang yang lain itu saling bersatu untuk menjauhi dia gitu. Menjauhi dia. Itu ketika antara si yang suka ngebully dan yang dibully itu terjadi sebuah kekacauan atau pertentangan, konflik. Tapi antara sesama yang dibully ini terjadi sebuah integrasi. Mereka merasa punya nasib yang sama. Gitu kan ya. Jadi akhirnya mereka bersatu untuk misalnya ngelawan si pembuli misalnya. Nah, itulah adanya musuh bersama dari luar itu bisa membuat terjadi integrasi di dalam sebuah kelompok gitu. Itu contohnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Tugas kalian adalah coba kalian cari sebuah integrasi sosial yang berbentuknya akulturasi atau asimilasi misalnya, ataupun akomodasi gitu. Pilih salah satu aja deh. Ini mah pilih salah satu aja. Misalnya kalian nemuinnya akulturasi, kalian nemuinnya asimilasi, terus kalian nemuinnya sebuah akomodasi misalnya. Terus kalian tuliskan contohnya dan tambahkan faktor pendorong yang terjadi di dalam sebuah proses integrasi itu. Kan dari dalam sebuah proses integrasi itu pasti ada faktor pendorongnya. Kayak tadi misalnya akulturasi antara di musik latih gitu, faktor pendorongnya apa sih? Pasti ada sikap saling terbuka kan, menerima bahwa ada budaya luar kayak musik EDM dimasukin, dicampurin sama budaya kita misalnya. Itu adalah sifat terbuka, toleransi gitu kan. Nah, itu jadi faktor pendorongnya. Nah, sekarang kalian cari aja salah satu contohnya antara akulturasi, asimilasi atau akomodasi, lalu tuliskan faktor pendorongnya, contohnya dan faktor pendorongnya. Udah, itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.